warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ayub, 0606 8 22402. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan e-learning. Sebelum masuk ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seputar e-learning itu sendiri. Apa sih itu e-learning? Learning atau electronic learning merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau online. E-learning memungkinkan proses mengajar dan belajar dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ayatnya prinsip kegiatan online lainnya. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan, termasuk dalam hal ini yaitu belajar. Nah, selanjutnya jenis-jenis e-learning. Jenis-jenis e-learning ini ada dua, pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning. Nah, pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning ini yaitu pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Nah, kemudian ya, jenis e-learning yang kedua ini yaitu pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning. Nah, yaitu di mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk vlog, forum, atau wiki, melalui file sharing, email, atau situs-situs tertentu. Nah, selanjutnya keuntungan menggunakan e-learning. Nah, pertama menghemat biaya. Nah, e-learning memungkinkan proses pembelajaran untuk dilakukan dan dimanapun. Maka dari itu, pembelajaran melakukan e-learning ini dinilai sangat efisien dalam segi biaya, karena tenaga pendidik maupun peserta didik tidak perlu membayar sejumlah biaya yang biasa dikeluarkan pada pendidikan konvensional, seperti biaya transportasi, biaya makan, dan biaya membeli buku. Nah, kemudian yang kedua, waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Nah, pada dasarnya, e-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu, layaknya belajar secara konvensional. Sebab itu menjadi salah satu solusi bagi para peserta didik yang kerap kali menghadapi kesulitan untuk menentukan waktu belajar yang tepat untuk mereka. Nah, kemudian yang ketiga, memungkinkan untuk memantau performa. Nah, bagi para tenaga pendidik, e-learning memungkinkan mereka untuk memantau atau memonitor bagaimana peserta didik secara khusus dalam menilai pencapaian pada materi yang diberikan di dalam e-learning itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik. Nah, apabila e-learning diciptakan secara tepat dan cermat, e-learning dapat meningkatkan interaktivitas antara tenaga pendidik dan peserta didik, juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima, jangkauannya lebih luas. Nah, e-learning ini sifatnya fleksibilitas dalam segi waktu maupun dan tempat. Jadi memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas peserta didik. Kemudian yang keenam, penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Fitur-fitur yang tersedia dalam media digital dan perangkat lunak elektronik yang digunakan sebagai sarana e-learning memungkinkan pendidik dan para peserta didik untuk dapat menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir memungkinkan untuk memantau performa. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jangkauan e-learning sangat luas sehingga memungkinkan mereka yang menggunakannya untuk dapat menemui banyak orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Jadi itu tadi beberapa keuntungan menggunakan e-learning. Masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian selanjutnya cara menggunakan e-learning. Nah, cara menggunakan e-learning ini pada umumnya setiap instansi atau setiap sekolah itu berbeda-beda. Nah, tapi pada umumnya sih cara menggunakannya sama. Yaitu yang pertama dengan
buka situs website e-learning. Yang kedua, daftarkan diri atau jika sudah terdaftar, isi alamat email dan kata sandi. Yang ketiga, melengkapi data diri seperti nama lengkap, nama institusi atau sekolah, kontak, alamat rumah, dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat, menunggu email balasan dari situs website e-learning terkait keberhasilan pendaftaran yang telah kamu lakukan. Jika sudah dinyatakan berhasil, selanjutnya kamu akan diarahkan untuk melakukan verifikasi email. Yang kelima, apabila situs website e-learning yang kamu pilih itu berbayar, maka selanjutnya kamu akan diminta untuk membayar sejumlah biaya paket yang kamu pilih. Dan yang terakhir, setelah pendaftaran dan pembayaran berhasil, kamu dapat mengakses situs website e-learning beserta solusinya dimanapun dan kamu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tutorial menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya karena saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Sriwijaya. Jadi langsung saja pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, kemudian teman-teman masukkan alamat website e-learning Universitas Sriwijaya dengan mengetik e-learning.unsri.ac.id. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan halaman dari e-learning Universitas Sriwijaya. Nah, untuk bisa mengakses e-learning ini, teman-teman perlu mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pendaftaran ada pada bagian ini, tetapi karena saya sudah terdaftar di e-learning Universitas Sriwijaya, maka di sini tidak tertera lagi untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diganti dengan untuk melupakan username atau password. Nah, untuk masuk ke e-learning Universitas Sriwijaya ini, kita klik tanda panah yang hijau ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada timeline dan juga ada kalender dan masih banyak lagi situs-situs yang dapat teman-teman akses. Nah, untuk mengakses kelas itu sendiri kita bisa klik kursus, kemudian pilih all kursus. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke halaman yang seperti ini ya, di mana di sini terdapat beberapa fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Jadi teman-teman tinggal memilih di mana teman-teman kuliah atau fakultas mana teman-teman menempuh pendidikan. Nah, contohnya saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka saya klik pada bagian yang keenam ini. Nah, setelah itu di sini akan muncul lagi ya, teman-teman, beberapa program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai program studi teman-teman. Jadi saya pilih termasuk di program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nah, setelah itu, nah di sini akan muncul beberapa mata kuliah yang telah kita program. Nah, di sini ada mata kuliah media pembelajaran Penjas dan teknologi informasi, strategi dan model pembelajaran Penjas, dasar-dasar ilmu gizi, dan masih banyak lagi ya. Di sini juga sudah tertera nama-nama dari dosen pengampu dari mata kuliah itu sendiri. Nah, untuk mengakses kelas ini, kita bisa klik, misalnya kita mau masuk ke kelas mata kuliah media pembelajaran Penjas dan teknologi informasi. Kita klik to enter this course. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini.
Nah, di mana teman-teman diminta untuk memasukkan password yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, karena kebetulan saya belum memiliki atau menerima password dari dosen pengampu mata kuliah ini, jadi saya tidak bisa mengaksesnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan password dari dosen pengampu mata kuliah ini, teman-teman bisa masukkan ke sini, enrollment key, kemudian klik enroll me. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa mengakses kelas pada mata kuliah media pembelajaran penjas dan teknologi informasi, di mana teman-teman bisa em, membaca materi yang telah dikirimkan oleh dosen, serta mengumpulkan tugas-tugas, baik itu TS, tugas harian, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya tentang bagaimana cara menggunakan e-learning Universitas Sriwijaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.